Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Peramalan Harga Rata-rata Emas di Pasaran Jakarta menggunakan metode Simple Exponential Smoothing berdasarkan data time series dari BPS. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada Raniah Mariza dengan 3 digit NIM terakhir 251, kemudian Afif Novaladani dengan 3 digit NIM terakhir 254, kemudian ada Devira Mutiara dengan 3 digit NIM terakhir 258, dan yang terakhir ada Cleo Alia Khairunisa dengan 3 digit NIM terakhir 273. Kita awali dengan bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Emas memiliki peran strategis dalam ekonomi sebagai perhiasan, investasi, dan pelindung nilai terhadap inflasi. Di Indonesia, harga emas mengalami kenaikan signifikan, seperti 42,84% dari April 2024 ke April 2025. Kenaikan ini dipengaruhi oleh keterbatasan supply, meningkatnya demand, nilai tukar USD, suku bunga, dan kebijakan ekonomi. Untuk membantu pengambilan keputusan investasi, diperlukan model peramalan harga emas yang akurat. Penelitian ini menggunakan metode Simple Exponential Smoothing karena kesederhanaannya dan cocok untuk data tanpa tren atau musiman. Evaluasi model dilakukan dengan MAE, RMSE, dan MAPE, serta divisualisasikan menggunakan pustaka Python seperti Matplotlib, Seaborn, dan Plotly. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, harga emas di pasaran Jakarta bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam negeri maupun luar negeri, sehingga sulit diprediksi secara konvensional. Kemudian permasalahan selanjutnya, diperlukan metode statistik yang tepat dalam melakukan peramalan harga emas secara kuantitatif berbasis data historis. Kemudian masalah yang terakhir yaitu perlunya evaluasi akurasi model peramalan untuk memastikan keandalan prediksi harga emas di masa depan. Kemudian kita beralih ke rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode Simple Exponential Smoothing dalam meramalkan harga rata-rata emas di pasaran Jakarta berdasarkan data time series dari GPS. Kemudian seberapa akurat hasil peramalan yang dihasilkan oleh metode Simple Exponential Smoothing berdasarkan evaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode Simple Exponential Smoothing dalam melakukan peramalan terhadap harga rata-rata emas di pasaran Jakarta. Kemudian ada dapat mengevaluasi performa model peramalan menggunakan metrik MAE, RMSE, dan MAPE. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu menyajikan visualisasi pola data historis dan hasil peramalan untuk mendukung interpretasi model. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaatnya memberikan referensi ilmiah bagi pihak yang ingin melakukan peramalan harga komoditas dengan metode Simple Exponential Smoothing dan memberikan gambaran prediktif harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan investasi. Dan yang terakhir, menjadi contoh penerapan metode statistik pada data deret waktu yang bersumber dari instansi resmi seperti BPS. Selanjutnya, bab tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teori dasar time series. Menurut Rini dan Ananda tahun 2002, time series adalah data yang dicatat secara berkala. Biasanya data ini dicatat pada interval waktu yang konsisten, seperti setiap hari, bulan, atau tahun, untuk mengamati bagaimana nilai data tersebut berubah seiring waktu. Selanjutnya, tujuan analisis deret waktu ini bertujuan untuk mengenali pola yang ada dalam data historis dan menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi nilai yang akan datang. Selanjutnya, komponen utama dalam deret waktu terdiri atas 4 bagian menurut Wahyu dan Hendrik tahun 2023. Yang pertama ada tren, yaitu kecenderungan naik atau turun data. Ini adalah pola perubahan data secara umum, bisa menunjukkan data yang terus naik, turun, atau tetap stabil dari waktu ke waktu. Yang kedua ada seasonality atau musiman, yaitu pola berulang musiman. Pola ini terjadi secara periodik, misalnya setiap tahun atau bulan, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti penjualan barang pada musim tertentu.
Yang ketiga ada cyclical ya atau siklis, yaitu fluktuasi jangka panjang. Berbeda dengan musiman, fluktuasi siklis terjadi dalam periode yang lebih panjang dan seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau sosial yang besar. Yang terakhir ada irregular atau residual, yaitu perubahan acak. Ini adalah fluktuasi yang tidak bisa dijelaskan oleh pola lainnya, sering disebabkan oleh faktor tak terduga seperti bencana alam atau kejadian langka. Lalu yang kedua ada metode Simple Exponential Smoothing atau SES. SES adalah salah satu teknik peramalan yang digunakan saat data tidak menunjukkan pola tren atau musiman yang jelas. Untuk cara kerjanya, teknik ini memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dan bobot yang menurun secara eksponensial untuk data-data sebelumnya. Sehingga model ini lebih responsif terhadap perubahan nilai terkini, tetapi tetap menjaga kestabilan dalam hasil peramalan. Lalu salah satu rumus utama dari SES adalah FT plus 1 sama dengan alfa kali YT plus dalam kurung 1 min alfa tutup kurung dikali FT. Di mana FT plus 1 adalah nilai peramalan untuk periode ke T plus 1, YT adalah nilai aktual pada waktu ke T, dan FT adalah nilai peramalan pada waktu ke T. Lalu alfa adalah konstatan pemulusan yang nilainya berada antara 0 dan 1. Dan menentukan seberapa sensitif model terhadap perubahan data. Nilai alfa yang tinggi mendekati 1 membuat model cepat merespon perubahan terbaru meskipun hasilnya cenderung fluktuatif. Sebaliknya, nilai alfa yang rendah mendekati 0 memberikan hasil peramalan yang lebih halus tetapi lambat menyesuaikan terhadap perubahan tren. Menurut Fahlevi et al. 2018 dan As'ad et al. 2024. Lalu untuk aplikasi metode SES ini banyak digunakan dalam peramalan data ekonomi, seperti harga emas karena kesederhanaannya dan efektivitasnya dalam memberikan estimasi jangka pendek yang cukup akurat menurut Putra tahun 2023 dan As'ad tahun 2024. Yang ketiga ada evaluasi model time series. Pada bagian ini, evaluasi dalam peramalan deret waktu sangat penting untuk mengukur seberapa akurat model dapat memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis yang ada. Ada 3 metrik utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi performa model, yaitu MAE, RMSE, dan MAPE. Ketiga metrik ini sering digunakan dalam analisis deret waktu karena masing-masing memberikan pandangan yang berbeda mengenai tingkat kesalahan dalam prediksi model. Menurut Putra tahun 2023, Romaita et al. Tahun 2019. Yang pertama ada MAE. MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Ini memberikan gambaran umum tentang seberapa jauh prediksi yang dihasilkan oleh model dari nilai sebenarnya tanpa mempertimbangkan arah kesalahan apakah positif atau negatif. MAE ini memberikan pemahaman yang mudah dipahami karena menunjukkan rata-rata kesalahan dalam satuan yang sama dengan data aslinya menurut Romaita et al. Tahun 2019. Selanjutnya ada RMSE adalah akar dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. RMSE memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang besar. Jadi jika model membuat kesalahan yang besar, RMSE akan lebih sensitif dan memberikan nilai yang lebih besar. Metrik ini cocok digunakan ketika kita ingin memberikan perhatian lebih pada kesalahan besar dan mengurangi pengaruh kesalahan kecil menurut Fahlevi et al. Tahun 2018. Yang ketiga ada MAPE. MAPE adalah metrik yang mengukur kesalahan relatif dalam bentuk persentase. MAPE sangat berguna karena mudah dipahami dalam konteks bisnis dan ekonomi. Metrik ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kesalahan relatif terhadap nilai sebenarnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa MAPE bisa menjadi tidak stabil jika ada nilai aktual yang mendekati 0 karena pembagian dengan angka yang sangat kecil dapat menghasilkan nilai yang sangat besar menurut As'ad et al. Tahun 2024. Selanjutnya, visualisasi data time series. Pentingnya visualisasi membantu dalam mengidentifikasi pola tren dan anomali dalam data secara intuitif dan efektif. Ini juga membantu dalam eksplorasi awal data sebelum pemodelan dilakukan menurut Pangestu et al. Tahun 2023. Selanjutnya, pustaka Python untuk visualisasi. Yang pertama,
Matplotlib, yaitu grafik dasar yang berisi line chart dan bar chart. Yang kedua Seaborn, yaitu grafik statistik estetis. Yang terakhir Plotly, grafik ini interaktif untuk eksplorasi data dinamis menurut Aziz et al. Tahun 2022. Lalu yang selanjutnya jenis grafik yang umum digunakan. Yang pertama line chart, itu menunjukkan tren data seiring waktu. Yang kedua bar chart, membandingkan nilai antara kategori atau waktu. Yang ketiga pie chart, menunjukkan proporsi data pada periode waktu ke waktu. Periode waktu tertentu menurut Aziz et al. Tahun 2022. Manfaat visualisasi ini membantu pemahaman fluktuasi data, perubahan musiman, tren jangka panjang, dan mendukung keputusan berbasis data menurut Pangestu et al. Tahun 2023. Yang kelima ada penelitian terdahulu, As'ad et al. Tahun 2024, ETS yang berisi MNN lebih akurat daripada SES dalam peramalan harga emas dengan MAPE sebesar 0,65% dan RMSE 15,2%. Selanjutnya Putra tahun 2023, SES lebih efektif dibandingkan DES dalam meramalkan harga pembukaan emas dengan MAPE sebesar 0,63% dan RMSE sebesar 2,518,3%. Selanjutnya ada Al-Husaini et al. Tahun 2023, aplikasi prediksi harga emas dengan SES menghasilkan MAPE 5,52% menunjukkan akurasi yang cukup baik. Selanjutnya Romaita et al. Tahun 2019, SES lebih efektif dengan MAPE sebesar 5,17% dibandingkan DES dan Holt Winters dalam peramalan penjualan daging ayam kampung. Yang terakhir ada Nisyah et al. Tahun 2019, SES untuk peramalan penjualan perhiasan emas menghasilkan MAPE tinggi sebesar 56,64% menunjukkan variasi efektivitas SES tergantung pada data. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan eksploratif dan prediktif. Pendekatan eksploratif digunakan untuk menemukan pola-pola harga emas dari data historis. Sedangkan pendekatan prediktif digunakan untuk meramalkan harga emas di masa depan. Metode yang digunakan adalah metode time series, yaitu Simple Exponential Smoothing atau SES. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari situs resmi BPS, yaitu dari tabel perkembangan harga rata-rata emas di pasaran Jakarta. Data yang diambil adalah kolom bulan 1 atau bulan Januari dari tahun 2013 sampai tahun 2025. Data tersebut kemudian dihitung rata-rata tahunannya. Tahun 2021 tidak digunakan dalam penelitian ini karena data pada tahun tersebut tidak tersedia. Selanjutnya yaitu metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu preprocessing data. Pada tahap preprocessing ada 2 langkah yang dilakukan. Pertama, kami mengabaikan data tahun 2021 karena datanya tidak tersedia dan tidak memungkinkan dilakukan imputasi yang valid. Yang kedua, kami menghitung rata-rata tahunan dari data bulanan untuk mempermudah proses analisis dan pemodelan. Yang kedua yaitu visualisasi dan eksplorasi data. Setelah reprocessing, kami membuat grafik garis untuk mengamati tren dan fluktuasi harga emas dari tahun 2013 hingga 2025. Dari grafik ini, kami mencoba mengidentifikasi pola umum, tren kenaikan, serta anomali pada data sebelum masuk ke tahap pemodelan. Selanjutnya yaitu untuk penerapan metode Simple Exponential Smoothing. Jadi metode yang digunakan ini dipilih karena data harga emas tidak menunjukkan pola musiman atau tren yang konsisten. Hingga metode ini cocok untuk peramalan jangka pendek. Dan meskipun data menunjukkan adanya tren kenaikan setelah tahun 2019, kami tetap menerapkan metode ini sebagai baseline modelnya, dengan tujuan untuk melihat seberapa baik performa model yang paling sederhana dibandingkan metode lain yang mempertimbangkan tren. Lalu untuk penentuan nilai alpha,
Jadi untuk nilai smoothing konstan alfanya sangat berpengaruh dalam model sistem eksponensial smoothing. Dan kami menguji beberapa nilai, yaitu ada 0,1, 0,5, dan 0,9. Dan nilai terbaik ini dipilih berdasarkan dengan metrik evaluasi errornya seperti MAE, RMSE, dan juga MAPE. Lalu untuk penerapan model simple exponential smoothingnya, jadi dibangun dengan menggunakan library dari Python dengan prediksi dilakukan dari data tahun 2013 hingga April tahun 2025. Dan dalam penerapan ini, model simple exponential smoothing bertindak sebagai baseline karena tidak memperhitungkan tren yang eksplisit. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi model. Jadi untuk mengevaluasi keakuratan model, kami menggunakan 3 metrik, yaitu MAE, RMSE, dan juga MAPE. Dan ini memungkinkan agar dapat melihat seberapa besar kesalahan model secara absolut, kuadrat, dan dalam bentuk persentase. Selanjutnya yaitu mengenai visualisasi hasil prediksi. Jadi untuk hasil prediksi ini divisualisasikan menggunakan grafik garis. Dan visualisasi ini membantu untuk membandingkan data aktual dengan prediksi, serta mengevaluasi pola fluktuasi harga emas yang ditangkap oleh model. Selanjutnya yaitu untuk tools dan perangkat yang digunakan. Jadi penelitian ini menggunakan Python dengan beberapa library yang pendukung seperti Pandas dan NumPy yang digunakan untuk manipulasi data. Lalu Stats Models untuk membangun model simple exponential smoothing, lalu ada Matplotlib, Seaborn, dan Plotly untuk membuat visualisasi, serta Scalar Matrix untuk membuat evaluasi modelnya. Selanjutnya ada bab 4 yaitu jadwal penelitian. Pada minggu pertama dilakukan studi literatur dan perumusan masalah, kemudian pengumpulan dan eksplorasi data dari BPS, kemudian dilakukan pra-pemrosesan data dan visualisasi awal. Kemudian lanjut pada minggu kedua, dilakukan implementasi metode simple exponential smoothing, evaluasi model dengan MAE, RMSE, dan MAPE, dan selanjutnya divisualisasikan hasil dan interpretasinya dalam bentuk model grafik. Kemudian yang pada minggu ketiga dilakukan penyusunan dan revisi laporan akhir, finansial, dan pengumpulan hasil penelitian. Selanjutnya bab 5 anggaran penelitian. Tabel di sini menunjukkan rincian biaya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Yang pertama, ada biaya untuk pulpen, kertas, dan alat tulis lainnya sebesar 50.000 untuk satu paket. Lalu biaya pencetakan laporan dan lampiran sebanyak 50 lembar dengan harga 500 per lembar, sehingga totalnya 25.000. Lalu untuk flash disk atau penyimpanan data diperlukan 1 buah dengan harga 75.000. Selanjutnya ada biaya transportasi dihitung berdasarkan 10 liter bahan bakar dengan harga 15.000 per liter. Jadi totalnya 150.000. Kita juga menganggarkan kuota internet selama 1 bulan sebesar 50.000. Dan terakhir, biaya akses jurnal ilmiah atau repositori data online sebesar 50.000 untuk satu akses. Kalau kita jumlahkan, total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp400.000. Sekian presentasi dari kelompok 11. Semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.